Mbak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, monggo masuk. Silakan duduk, Pak Aris. Istirahat Pak Agus. Gimana Pak Aris? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, ini saya ingin menyampaikan sesuatu ini Pak Agus. Oke. Ya, berkaitan dengan masalah pembelajaran saya Pak Agus di kelas. Oh iya. Gimana? Begini, jadi saya untuk sebagai guru IPA ini merasa kesulitan dalam melaksanakan praktikum di laboratorium Pak Agus. Iya. Apa yang terjadi sekarang ini di pembelajaran IPA di laboratorium, Pak Aris? Ya, saya kan mengajar 5 kelas. Iya. Kemudian, untuk melaksanakan praktikum ini kan butuh persiapan, maka kan perlu waktu, perlu tenaga. Nah, ini yang saya merasa keteteran untuk menjalankan itu semua, Pak Agus. Oh iya. Apa yang mempengaruhi itu, Pak Aris? Ya, karena di tempat kami kan tidak ada tenaga laboran untuk laboratorium IPA-nya, sehingga saya sebagai guru IPA harus melakukan persiapan sendiri sampai mungkin urusan kebersihan, kemudian mempersiapkan alat, itu menjadi tugas saya. Dan sementara tugas mengajar juga banyak, sehingga merasa kewalahan saya Pak Agus. Oh iya. Tentunya di sini Pak Aris punya situasi yang diinginkan seperti apa itu, apa atau apa yang bisa seperti apa yang diinginkan kira-kira Pak Aris dari itu? Ya, saya inginnya di pembelajaran saya itu ketika praktikum itu bisa sering dilaksanakan. Kemudian dalam ketika ada praktikum itu memang benar-benar berjalan dengan maksimal, peralatan sudah ada, kemudian bahan-bahan juga tersedia dengan baik, maka praktikum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan Pak Agus. Oh iya, baik sekali itu. Kira-kira menurut Pak Aris, apa yang bisa membuat itu terwujud, kira-kira menurut Pak Aris apa? Ya, karena memang pada kenyataannya memang tidak mempunyai tenaga laboran, maka tentu kami sebagai guru perlu minta dukungan dari pihak lain Pak Agus, utamanya Mungkin Pak siswa. Aris ada gagasan untuk itu. Iya Pak, saya berpikir ingin melibatkan siswa lebih banyak dalam dalam kegiatan praktikum ini Pak. Oh iya. Kalau memang melibatkan siswa, kira-kira apa saja yang harus disiapkan Pak Aris sebelum itu? Ya, kami ingin membuat perencanaan praktikum terlebih dahulu Pak Agus, kemudian kemudian hasil perencanaan saya kemudian dibahas bersama dengan siswa. Ini loh bahwa Pak Guru punya rencana praktikum untuk 1 semester itu dengan topik ini, kegiatannya ini, alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja, seperti itu biar siswa juga tahu gitu. Oh iya. Nah, apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan Pak Aris? Ya, tentunya
tersedianya perencanaan nanti di awal semester depan Pak Agus. Mudah-mudahan aja ada perencanaan praktikum, kemudian ya setidak-tidaknya kalau cara lembar kerja kan sudah sedikit banyak sudah tersedia Pak Agus. Ya. Jadi semester depan ya kira-kira ya Pak Aris ya dilaksanakan. Nah, Iya, Pak Agus. Siapa yang perlu dihubungi kira-kira Pak Aris untuk memastikan ini bisa berjalan? Ya, ada beberapa pihak yang ingin saya hubungi untuk membantu menyelesaikan persoalan ini Pak Agus. Yang pertama tentu saja siswa saya. Itu akan saya ajak berkomunikasi, memaparkan dan membuat rencana bersama-sama, rencana praktikum. Kemudian jika memang ada peralatan atau bahan-bahan yang tidak tersedia yang tidak bisa kami usahakan sendiri atau siswa usahakan sendiri, ya memang harus diadakan oleh sekolah, maka ya kami akan mencoba menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah dan ke bendahara sekolah Pak Agus. Mudah-mudahan bisa tercukupi kebutuhan alat dan bahannya. Iya. Jadi untuk mewujudkan hal itu terjadi, siapa yang perlu dimintai dukungan kira-kira Pak Aris? Ya itu Pak Kepala Sekolah, kemudian bendahara, juga rekan-rekan guru IPA, mudah-mudahan bisa memberikan ide atau bahkan bisa bekerja sama seperti itu Pak. Iya. Berarti kesimpulannya apa Pak Aris? Ya kesimpulannya bahwa yang pertama diperlukan sebuah perencanaan yang baik dari saya sendiri sebagai guru, kemudian diharapkan rencana saya juga bisa diketahui oleh siswa, dan syukur siswa bisa bareng-bareng membahas rencana yang telah saya buat, atau bahkan jika lebih bagus lagi jika siswa itu mempunyai ide atau masukan untuk membuat perencanaan yang lebih sempurna lagi. Kemudian juga untuk pemenuhan alat dan bahan, selain bisa diusahakan oleh siswa untuk bahan-bahan yang tersedia di rumah, jika bahan-bahan yang memang hanya tersedia di toko atau alat-alat laborat atau bahan-bahan kimia bisa diusahakan oleh sekolah, maka kami juga perlu dukungan dari sekolah untuk pemenuhan alat dan bahan praktikum ini. Oh iya, baik sekali itu Pak Aris, bagus itu. Jadi bisa saja nanti Pak Aris berkomunikasi dengan pemangku kepentingan anggaran di sekolah terkait dengan pengadaan barang praktek. Iya Pak. Itu. Semangat ya Pak Aris ya, semangat ya. Iya Pak, wah terima kasih ini. Ngobrol dengan Pak Agus ini jadi ada pencerahan ini Pak, ada solusi lah Pak. Iya, sama-sama Pak Aris. Ya, sama-sama. Ya kalau begitu saya permisi Pak Agus. Monggo Pak Aris, sehat-sehat nggih Pak Aris. Ya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Agus, ya. Mari silakan Pak Agus. Nggih, Pak Aris. Maaf mengganggu istirahat Pak Aris. Oh, tidak apa ini. Saya sedang santai saja ini. Ngomong-ngomong, tumben ini ke sini Pak Agus. Iya, ini Pak Aris, saya mau ya ngobrol terkait dengan pelajaran saya di kelas, Pak Aris. Ya curhatlah gitu, Pak Aris. Oh, ya, walaupun kita beda mapel, ya siapa tahu bisa menjadi teman ngobrolnya Pak Agus ini. Iya. Gimana ini? Maksudnya dari tujuan obrolan ini bagaimana ini Pak Agus ini? Iya, ini jadi saya ngajar di kelas 12 TKJ. Saat saya ngajar jaringan, itu kan saya seringnya ngajar itu kan saya praktek, saya tampilkan ke LCD dengan LCD di depan, anak-anak mengikuti. Tapi saya merasa kerepotan sekali. Jadi akhirnya lelah sendiri karena setelah selesai praktek ternyata paling hanya 1-2 anak yang bisa mengikuti. Yang lainnya itu ya bingung ya dan macam-macam itu. Aliasnya adalah yang berhasil hanya paling 1-2 anak saja itu. Jadi akhirnya saya mengulang lagi dengan praktek yang sama, dengan suara yang lantang dan sebagainya. Akhirnya terasanya capek sekali kok ya ajar Oh, itu gitu Pak Aris. kira-kira dari apa yang disampaikan Pak Agus itu ada nggak peluang-peluang untuk yang bisa diambil untuk memperbaiki itu hal yang tadi disampaikan oleh Pak Agus itu? Saya ada merencanakan itu metode tutor sebaya. Jadi Iya. nanti anak-anak yang sudah bisa, yang pertama itu saya ajari, itu nanti ngajari teman-temannya. Mungkin dimungkinkan dengan tutor sebaya itu anak yang tadinya diajar saya secara klasikal bareng-bareng itu tidak paham, dengan yang ngajari temannya itu bisa lebih paham karena bahasa yang dipakai adalah bahasa mereka itu, Pak Aris. Oh, begitu. Ini maaf ya ini saya sambil mencatat ya Pak Agus ya. Iya, Pak Aris. Uh, Seperti itu ya. Jadi Pak Agus akan melaksanakan tutor sebaya begitu ya. Iya, Uh, Kalau begitu Pak Agus sudah bisa membuat apa namanya, punya pandangan kira-kira kekuatan yang dimiliki oleh siswa-siswa Pak Agus itu? iya, iya. Saya sudah melihat ada beberapa siswa yang punya potensi untuk saya jadikan tutor sebaya, Pak Aris. Gitu. Jadi Pak Agus sudah melihat ada beberapa siswa yang potensial untuk dijadikan tutor bagi teman-temannya ya Pak Agus ya. Iya, iya, Pak Aris. Itu Itu. bagus sekali itu memang perlu dimaksimalkan mereka itu Pak Agus. Nah, tapi ada nggak kira-kira hambatan atau gangguan yang nanti akan dialami oleh Pak Agus dan anak-anak ini? Nah, kan pada saat jam pembelajaran tidak mungkin. Iya Pak Agus. Jadi perencanaan saya itu untuk pembentukan tutornya itu di luar jam pelajaran, Pak Aris. Oh, Rencana seperti itu. padahal SMK itu pulangnya sore ya Pak Agus ya. Iya, ya mungkin hanya 30 menit lah itu. 30 menit setelah jam pelajaran itu. Oh, gitu ya. Atau mungkin bisa di hari Sabtunya atau Jumatnya karena Jumat kan hanya sampai jam 1:30. Oh, ya ya ya. Tapi kira-kira anak-anak itu diizinkan apa enggak ini sama orang tuanya ini? Nah, itu berarti kami perlu
perlu dukungan dari perlu menghubungi orang tua, pihak orang tua, kemudian berarti kan perlu dukungan dari wali kelas juga, kemudian terutama dari kepala sekolah juga, karena saya akan memberikan tambahan jam di luar jam pelajaran. Mungkin di hari Jumat atau di hari Sabtunya untuk ngambil sekitar ya 4-5 anak di kelas tersebut, Pak Aris. Oh, jadi seperti itu ya untuk apa solusi dari hambatan-hambatan yang kira-kira tadi soal waktunya anak-anak ya bagus ya. Iya, Ada Pak hambatan Aris. ya. Terus Iya, kemudian perlu izin dari orang tua ya kan. iya, Uh, Kalau begitu jadi Pak Agus ini kalau boleh saya sarikan dari yang obrolan kita sampai saat ini adalah Pak Agus akan melaksanakan kegiatan tutor sebaya dengan memilih iya, beberapa siswa. Nah, siswa itu iya, nanti di dikumpulkan nanti dikumpulkan, iya, sudah ya. dikumpulkan, kemudian saya ajari dulu Oh, gitu ya praktikum bagus ya. tersebut. Oke. Nah, eh, kalau boleh tahu nih Pak Agus, ini Ya, kalau begitu dari kegiatan itu strategi besarnya itu bagaimana nih Pak Agus? Ini saya pengen tahu ya ini. rencana mulai semester depan, ini Oh kan sudah ya, selesai. Semester iya, depan saya perencanaan yang matang, iya. kemudian saya komunikasi dengan kepala sekolah, Mm, komunikasi dengan wali kelas, kemudian komunikasi dengan orang tua juga, bisa melalui WA dengan orang tua itu. Kemudian tentunya adalah komunikasi dengan siswa tersebut itu yang punya potensi itu. Kemudian saya buat perencanaannya, saya akan memberikan tambahan jam di hari Jumat setelah Jumatan seperti itu. oke. Baik dari waktunya Pak Agus sudah merencanakan, kemudian eh, siapa yang siapa-siapa yang akan diikutkan dalam kegiatan itu, Pak Agus sudah punya gambaran ya. Nah, Iya, iya. ini Pak Agus untuk mengukur rencana Pak Agus ini berhasil, itu bagaimana ini? Cara mengukurnya ini Pak Agus? Ya, ini karena dilihat siswa-siswa dari 5 siswa yang berpotensi ini sangat sangat bisa diandalkan karena dari sehari-harinya anak-anak ini ya langsung bisa paham itu, langsung bisa paham itu. Oh ya, jadi paham 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 dalam hal apanya ini Pak Agus? Paham dalam mengikuti prakteknya. Oh begitu ya. Ya, 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 ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini kan Pak Agus sudah membuat rencana aksi nih. Tadi ya, sudah membuat rencana aksi. Kemudian Pak Agus bagaimana nih komitmennya ini agar rencana aksi Pak Agus ini bisa berjalan ini Pak Agus? Ya, saya akan mengawal terus, insya Allah akan saya kawal terus tambahan jam tersebut. Kemudian anak-anak yang sudah saya beri tambahan itu akan saya libatkan aktif di proses pembelajaran sehari-hari untuk gambaran saya satu anak itu megang 5 sampai 6 temannya. Mengawal Hmm. 5 sampai 6 temannya seperti itu Pak Aris. Oh, nah itu Pak Agus sudah punya komitmen ini ya, luar biasa ini Pak Agus. Nah, tapi kadang-kadang yang namanya
namanya kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu yang panjang, katakanlah itu kan mungkin perlu pihak lain untuk membantu Pak Agus dalam menjaga komitmen Pak Agus ini. Kira-kira siapa ini Pak Agus? Iya, saya rencanakan akan komunikasi dengan orang tua siswa itu sendiri, yang saya libatkan siswa-siswa yang punya potensi itu, supaya bisa mengizinkan pulangnya agak telat karena ikut tambahan jam dulu. Kemudian saya akan merencanakan juga minta izin kepada ibu kepala sekolah. Kemudian juga dengan wali kelas juga. Itu. Oke. Kemudian tentunya saya juga dengan istri saya juga. Iya, betul Pak Agus ini. Nah, kalau begitu setelah kita ini, katakanlah ini namanya coaching ya Pak Agus ya, mohon maaf ini ya. Ya, Iya. setelah ini apa namanya, tindak lanjut yang pertama sekali ini yang akan Pak Agus lakukan ini, paling pertama ini, setelah ini apa ini Pak Agus? Ini segera membuat perencanaan jadwal daftar anak-anak yang akan saya yang punya potensi itu untuk saya kumpulkan. Kemudian besok di hari Jumat depan akan mulai saya beri tekanan-tekanan prakteknya. Oh gitu. Iya ya. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Pak Agus? Iya itu. Terima kasih Pak Aris. Setelah saya ngobrol dengan Pak Aris, akhirnya ada gambaran untuk mengajar dengan plong, dengan semangat, ada target yang pasti. Yang tadinya saya sering merasa kelelahan, gimana ini ngajar kok anak-anak ya ribut terus, yang paham hanya sedikit. Tapi setelah ngobrol dengan Pak Aris, ada pandangan, ada titik terang untuk menuju ke situ, Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Ini Ya, Pak Pak Agus, sekali. bentar Pak Agus. Pak Agus Ya. ngajarnya berapa jam ini Pak Agus? Saya ngajarnya 38 jam, Pak Aris. Luar biasa, ini nggak ada istirahatnya itu kalau gitu Iya, emang. Iya Pak Agus, iya luar Pak. Itu biasa. di jadwal itu kayak sepur itu. Kayak sepur. Iya Pak. Saling menyambung. Oke. Ya, Iya, ya terima senang kasih. sekali ini sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus ya Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Aris. Ya, sama-sama Sudah Pak Agus. mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.